bensound.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan aktivitas, salah satunya yakni belajar fikih ibadah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menginjak ke pelajaran ketiga yang mana berjudul tentang ihram. Insya Allah telah mempelajari pelajaran ketiga tentang ihram ini, anak-anak dapat menjelaskan pengertian ihram. Kemudian anak-anak dapat menjelaskan tata cara ihram. Kemudian yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan sunnah-sunnah ihram. Dan yang terakhir, anak-anak dapat menyebutkan larangan apa saja ketika ihram. Segala bentuk ibadah harus dilandasi dengan niat yang benar. Demikian pula ibadah haji dan umroh, niatnya harus benar dan jelas. Karena bagaimana kita ketahui bersama bahwa niat ini mempunyai dua fungsi. Yang pertama, membedakan antara ibadah yang satu dengan yang lainnya, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Nah, itu dibedakan dari niatnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah membedakan tujuan seseorang dalam beribadah. Maka ketika seseorang niatnya tidak benar bukan karena Allah, maka ini kelihatan dari niatnya. Nah, untuk itu semoga kita semua bisa meluruskan niat. Jadi kita niatkan segala aktivitas, segala ibadah yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang A atau poin pertama, pengertian dan tata cara ihram. Ihram ialah berniat untuk memulai manasik haji dan umroh. Ya, jadi ihram ini adalah berniat untuk melaksanakan manasik ibadah haji dan umroh, rangkaian kegiatan selama ibadah haji dan umroh. Khusus untuk ibadah haji, ya, ia dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu ifrad, tamattu, dan qiron. Nah, apa perbedaan di antara ketiganya ini? Yang pertama, ya, haji ifrad yaitu mengerjakan ibadah haji secara khusus, ya. Jadi untuk yang ifrad ini orang mengerjakannya berihram atau berniat untuk melaksanakan ibadah haji saja tanpa disertai dengan umroh. Ia mengerjakan umroh pada waktu yang lain dengan berihram kembali atau berniat kembali. Yang kedua, haji tamattu, yaitu mengerjakan umroh terlebih dahulu pada musim haji lalu mengerjakan ibadah haji. Jadi kalau yang tamattu ini, ya, umroh kemudian haji di musim haji atau di bulan haji. Keduanya dikerjakan secara terpisah, ya. Orang yang mengerjakan haji tamattu berihram sebanyak 2 kali. Ihram untuk umroh dan ihram untuk haji. Ya, hanya dalam 1 bulan itu pada musim haji. Kemudian selain itu ia wajib membayar hadyu atau sembelihan, mana nanti akan dibahas pada pelajaran selanjutnya. Haji tamattu ini banyak dikerjakan oleh jamaah dari Indonesia. Jadi karena lebih praktis, ya, lebih simpel, jadi sekali berangkat bisa mengerjakan umroh dan haji. Kemudian yang ketiga, haji qiron, yaitu mengerjakan ibadah haji dan umroh secara sekaligus. Orang yang akan mengerjakannya berihram 1 kali saja dan berniat untuk mengerjakan kedua ibadah tersebut secara bersamaan. Jadi, ya, melaksanakannya bersamaan sekaligus. Hanya saja mereka dikenakan kewajiban membayar hadyu atau sembelihan. Jadi bedanya, kalau yang ifrad, ya, mengerjakan haji saja, ya, dan tidak
membayar hadyu ya. Ini yang ifrad. Kemudian yang tamattu umroh dulu baru haji. Nah, ini dikenakan hadyu ya. Yang ketiga ya, qiron, ya, ini secara sekaligus orang melaksanakan ibadah haji dan umroh. Kemudian poin yang B atau yang kedua ya, sunnah ihram. Ketika berihram disunahkan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, bersuci ya, yaitu dengan mandi dan wudu ya. Mandi untuk menghilangkan ya hadas besar ya, wudu untuk hadas kecil. Yang kedua, memotong kuku ya. Memotong kuku, menggunting rambut dan memakai wewangian di badan ya, bukan di pakaian, karena nanti ada larangan ya di menggunakan wewangian di pakaian, maka ini di badan ya. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian ihram. Laki-laki wajib mengenakan pakaian yang tidak berjahit ya, terdiri dari 2 helai kain putih untuk bagian atas dan bawah badan. Sedangkan perempuan boleh memakai pakaian yang berjahit dan wajib menutup seluruh auratnya. Yang keempat, berniat dengan menyebutkan jenis manasik haji atau umroh ya, yang akan dikerjakan dengan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ya, untuk umroh ya, labbaik Allahumma umroh ya. Kemudian untuk haji ifrad ya, membaca labbaik Allahumma hajjan. Untuk haji qiran membaca labbaik Allahumma umratan wa hajjan ya. Nah, kemudian yang kelima, memperbanyak bacaan talbiyah selama ihram, yaitu bacaan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu, tiada sekutu bagimu, segala puji, nikmat dan kekuasaan adalah milikmu, tiada sekutu bagimu. Laki-laki dianjurkan untuk mengeraskan bacaan talbiyah tersebut ya, sedangkan perempuan dianjurkan untuk membacanya dengan suara pelan. Nah, dari sini ya kita perlu garis bawahi ya, bahwa ketika berniat melaksanakan ibadah haji atau umroh ini harus jelas ya, semuanya ditujukan karena Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya diawali dengan labbaik Allahumma ya. Jelas ya. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Jadi bukan karena yang lain-lainnya. Ini yang terpenting. Kemudian yang poin ketiga atau C, larangan ketika ihram. Selama dalam keadaan ihram baik untuk haji maupun umrah, terdapat beberapa larangan yang harus dihindari. Yang pertama, larangan untuk laki-laki dan perempuan ya. Ini larangan yang berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama, memakai wangi-wangian. Yang kedua, mencukur dan memotong rambut yang ada di tubuh. Yang ketiga, berburu dan membunuh binatang buruan. Yang keempat, mencabut atau memotong tumbuh-tumbuhan. Yang kelima, memotong kuku tangan dan kaki. Yang keenam, melamar, nikah atau menikahkan. Yang ketujuh, mencumbu istri dengan syahwat. Yang kedelapan, melakukan hubungan suami istri. Nah, 8 tersebut larangan untuk laki-laki dan perempuan ya. Kemudian yang kedua, larangan khusus untuk laki-laki. Khusus untuk laki-laki, selain larangan di atas, mereka juga dilarang. Nah, jadi yang 8 tadi, yang laki-laki ada tambahan lagi 3 larangan. Yang pertama, memakai pakaian berjahit seperti baju, celana, dan sarung. Yang kedua, memakai sepatu yang menutupi mata kaki ya. Makanya kebanyakan menggunakan sendal atau sepatu slof ya, sepatu slof yang tidak menutup mata kaki. Yang ketiga, memakai penutup kepala ya, memakai peci, kopea, ini tidak diperkenankan selama ihram. Yang ketiga, larangan khusus untuk perempuan. Jadi larangan yang di atas yang 8 ditambah lagi 2 ya.
Adapun untuk perempuan selain larangan yang 8 tadi, mereka dilarang juga satu memakai cadar atau penutup muka. Yang kedua menutup dua telapak tangannya. Nah, dari sini sudah jelas ya. Kalaupun tadi ya di awal disebutkan sunnah ihram ya, memakai wewangian ya, harus digarisbawahi ya. Yang sunnah tadi memakai wewangian di badan untuk yang laki-laki. Nah, yang di sini larangan di sini memakai wewangian di baju atau di kain ihramnya. Jadi itu saja ya biar jelas ya. Jadi sunnah ihram tadi ada di depan ya, di awal. Kemudian yang larangan tadi juga disebutkan dalam hal wewangian ya, supaya tidak bingung ya. Jadi menggunakan wewangiannya di badan yang diperbolehkan. Itu saja anak-anak semuanya, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faidah, bisa mengambil pelajaran pada bab ihram ini. Jadi kita sudah mengetahui ya bagaimana sunnah-sunnah ihram, bagaimana larangan-larangan ihram. Nah, untuk tugas di pembelajaran ketiga ini silahkan kerjakan latihan di halaman 17 sampai dengan 18 ya, Romawi 1, 2, dan 3. Itu saja dari Bapak. Semoga semuanya diberikan kemudahan dalam belajar dan kita diberikan ya pemahaman yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bensound.com